Baik, Fina Nasrum antara wartawan yang menghadiri sidang media yang berlangsung di Wisma FM siang tadi, dan Fina ada bersama kita untuk berkongsi butiran lanjut termasuk apa yang berlaku di sebalik apa yang mungkin anda dapat lihat dalam siaran langsung di kaca TV. Bola sepak ni adalah misteri. Bola sepak ni apa-apa saja boleh terjadi. Kita boleh menang. Elit pecah dan saling menjatuhkan. Sepak bola Malaysia runtuh dari dalam. Di titik ini, konflik tidak lagi berhenti pada TMJ dan supporter. Api sudah menjalar ke jantung kekuasaan. Dan rumor yang kini beredar menyebut satu kenyataan paling mengerikan. Elit sepak bola Malaysia pecah. Dan mereka mulai saling menjatuhkan. Ini bukan lagi perbedaan pendapat. Ini perang kepentingan terbuka. Ruang belakang yang selama ini tertutup mulai retak. Menurut rumor yang beredar luas, sejak badai hujatan publik meledak, ruang-ruang tertutup elit berubah menjadi medan saling curiga. Tidak ada lagi kepercayaan. Tidak ada lagi kesepakatan diam-diam. Pertemuan yang dulu penuh basa-basi kini diwarnai tatapan dingin. Nama disebut dengan nada sinis. Kesalahan lama diungkit tanpa ampun. Setiap pihak mulai menyelamatkan diri. Dan cara menyelamatkan diri paling cepat adalah menunjuk kambing hitam. TMJ mulai diseret sebagai simbol dominasi. FAM dituding sebagai sarang kegagalan. Pejabat lama disebut biang kerok stagnasi. Semua saling menunjuk. Tidak ada yang mau jatuh sendirian. Elit tidak lagi satu suara. Rumor paling tajam menyebut, kekompakan elit selama ini hanyalah ilusi. Selama publik diam, mereka bersatu. Begitu publik marah, topeng jatuh. Kelompok satu menyebut kelompok lain sebagai beban. Kelompok lama diserang oleh generasi baru. Yang di atas merasa dikhianati oleh yang di bawah. Di balik layar, kalimat seperti ini disebut-sebut beredar. Ini bukan kesalahan kami. Ini warisan mereka. Kami hanya membersihkan kekacauan. Narasi pembersihan ini bukan solusi. Ini awal perang internal. Dokumen, rekaman, dan cerita lama mulai muncul. Dalam versi paling gelap ini, rumor menyebut elit mulai membuka laci lama. Dokumen yang dulu dikunci, rekaman yang dulu disimpan, cerita yang dulu disepakati untuk dilupakan. Bukan untuk transparansi, tapi untuk menyerang. Nama-nama mulai bocor. Keputusan lama dipelintir. Kesepakatan gelap diisyaratkan tanpa bukti utuh. Publik dijejali potongan informasi. Tidak lengkap, tidak jelas, tapi cukup untuk merusak reputasi. Inilah senjata elit, bukan kebenaran, tapi kebocoran terkontrol. Media jadi arena perang proksi. Media tidak lagi sekadar meliput. Media dipakai. Satu media menyerang satu kubu. Media lain membalas menyerang kubu lawan. Narasi saling tabrak setiap hari. Hari ini TMJ diserang. Besok FAM diseret. Lusa pejabat lama dibongkar. Publik kebingungan. Tapi elit tidak peduli. Dalam kekacauan informasi, kebenaran jadi kabur. Dan saat kebenaran kabur, yang menang adalah mereka yang paling keras. TMJ bukan lagi pusat, tapi target strategis. Rumor ekstrim menyebut, TMJ kini dipakai sebagai alat. Bukan untuk dijatuhkan demi keadilan, tapi demi pergeseran kekuasaan. Menjatuhkan TMJ berarti membuka ruang baru. Menyerang TMJ berarti menghapus figur dominan. Dan menghapus figur dominan berarti kekuasaan bisa dibagi ulang. Dalam versi ini, moral tidak lagi relevan. Yang penting posisi. Elit tidak takut sepak bola hancur. Ini bagian paling mengerikan. Menurut rumor, sebagian elit tidak lagi peduli apakah sepak bola Malaysia hancur. Yang penting mereka tidak tenggelam bersama. Jika federasi runtuh, mereka siap lompat. Jika sistem dibakar opini, mereka siap bersembunyi. Jika generasi hilang, itu bukan urusan mereka. Sepak bola bukan tujuan. Ia hanya alat. Kepercayaan publik benar-benar mati. Publik menyaksikan semua ini dengan jijik. Elit berteriak reformasi sambil saling menikam. Elit bicara masa depan sambil membuka luka lama. Di mata rakyat, tidak ada lagi yang pantas dipercaya. Tidak TMJ, tidak FAM, tidak siapapun. Sepak bola Malaysia kehilangan sesuatu yang lebih penting dari trofi. Legitimasi. Menuju keruntuhan tanpa pemenang. Dalam fase ini, tidak ada pahlawan. Tidak ada korban murni. Tidak ada pihak bersih.
Yang ada hanya kekuasaan yang panik dan publik yang muak. Dan ketika elit pecah dan saling menjatuhkan, satu hal pasti terjadi. Sistem runtuh dari dalam. Bukan karena tekanan luar. Bukan karena sanksi. Tapi karena pengkhianatan internal. Ini adalah bab paling gelap. Dan biasanya, setelah ini, hanya ada dua kemungkinan. Kelahiran ulang yang menyakitkan. Atau kehancuran panjang tanpa akhir.